Dari Malaysia juga berjubel itu Bu, obat-obat herbal Bu. Jadi sejarahnya dulu orang-orang mbok-mbok jamu kita yang nanam-nanam di Jawa Tengah, Jawa Timur itu diboyong oleh Malaysia, disuruh bertanam, digaji dan seterusnya. Sekarang mereka jual. Kalau kita jamu masih 5.000 Bu, herbal itu 900.000 Bu, 20 butir gitu. Data PHK 11.000 orang sejak terbitnya Permendag. Nah, Permendagnya sendiri terbit 17 Mei. Jadi dari 17 Mei sampai hari ini sudah 11.000. Ini ya sekitar 1 bulan gitu ya, 1 bulan 2 bulan gitu, nggak, belum nyampe 2 bulan sudah ada 11.000 PHK. Dirjen beserta seluruh jajaran ya berbicara tekstil, produk tekstil dan juga di sini farmasi nasional. Memang ini sebuah cermin tentang kompleksitas ya persoalan yang kita hadapi. Jadi Pak Ketua kalau suatu saat jadi menteri ya harus menyelesaikannya komprehensif juga gitu ya. Stresnya ya seperti itulah. Jadi saya memang tertarik dengan pertama ini adalah dampak dari adanya Permendag nomor 8 tahun 2024 ya. Persoalan industri tekstil dan produk tekstil sudah jadi persoalan sejak lama. Ditambah lagi dengan adanya Permendag nomor 8 tahun 2024 terutama terkait dengan relaksasi impor. Maksudnya menyelesaikan beberapa persoalan, tapi karena terlalu umum akhirnya malah menimbulkan kericuhan di sisi yang lain. Nah, satu contoh saja saya tadi coba cermati, misalkan data PHK 11.000 orang sejak terbitnya Permendag. Nah, Permendagnya sendiri terbit 17 Mei. Jadi dari 17 Mei sampai hari ini sudah 11.000. Ini ya sekitar 1 bulan gitu ya, 1 bulan 2 bulan gitu, nggak, belum nyampe 2 bulan sudah ada 11.000 PHK. Tentu ini kan dampak yang luar biasa. Belum lagi kita berbicara PHK yang sudah terjadi di terus 1-2 tahun terakhir ini. Dapil saya Kabupaten Bandung Barat, Bu. Daerah saya itu dulu sangat terkenal dengan industri tekstil maupun produk tekstil. Ya, di daerah Ranca Ekek, Majalaya, segala macam di daerah Batu Jajar itu daerah-daerah industri tekstil dan produk tekstil di daerah sana. Hari ini bangunannya banyak yang masih ada, tapi sudah tidak ada produksi. Sejumlah pabrik bahkan sekarang sudah berubah fungsi, ada yang jadi pertokoan, ada yang jadi perumahan, ada yang sudah lain-lain gitu ya. Jadi memang ini artinya pimpinan mungkin tidak hanya karena Kementerian Perdagangan kan tidak di kita ya, tapi ini bisa menjadi satu masukan. Kami juga mendapatkan banyak keluhan terkait dengan Permendag nomor 8 tahun 2024 ya, dampaknya juga akhirnya ke industri gitu ya. Mungkin ini ke depan perlu jadi pertimbangan. Kemudian juga tentang membanjirnya produk impor ya. Bukan semata-mata karena relaksasi impor, tapi karena dari sebelum-sebelumnya juga memang produk impor terkait terutama tekstil dan produk tekstil ini luar biasa. Sehingga proteksi menurut saya terhadap produksi nasional ini harus dikuatkan. Selain mudah-mudahan ke depan perlu digerakkan kembali gitu ya, bagaimana kita lebih bagaimana produk-produk nasional itu bisa memiliki pasar lebih luas, disukai oleh konsumen kita gitu ya. Ini juga perlu ada satu sosialisasi. Saya tidak tahu apakah bisa di perindustrian atau tidak gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kecintaan masyarakat juga pada produk-produk nasional. Yang berikutnya saya menyoroti tentang industri farmasi nasional. Di antara dianggap persoalan ini adalah juga masalah sertifikasi halal. Betul, mungkin ada prosedur yang menjadi lebih sulit gitu ya untuk
masalah obat-obatan ini dengan keharusan sertifikasi halal. Tapi saya berharap bahwa tingkat kesulitan ini jangan jadi alasan untuk memudahkan produk yang tidak halal. Gitu. Apalagi tadi bahan baku obatnya sangat tinggi ya, 90% itu adalah impor. Dan kita tidak bisa menutup mata, mayoritas penduduk Indonesia ini adalah umat Islam yang dalam hal ini negara punya kepentingan untuk menjaga kehalalan tersebut. Kalau masyarakat kan nggak akan terlalu tahu ya, jadi percaya saja obat yang beredar pasti aman gitu, pikiran masyarakat sederhana seperti itu. Oleh karena itu memang pengawasan dan artinya juga kemudahan di dalam sertifikasi halal terkait dengan industri obat-obatan khususnya. Kalau mungkin di sektor makanan pada umumnya sudah lebih familiar, masyarakat juga sudah lebih mudah. Tapi terkait dengan obat-obatan ini, tentu ini menjadi perhatian. Saya ingin menitik tekankan juga tentang meskipun itu jadi keluhan, jangan sampai kita menyerah dalam urusan sertifikasi halal ini. Yang selanjutnya, saya juga menyoroti masalah TKDN. Memang ini berkali-kali saya juga sampaikan antara semangat kita menguatkan industri nasional dengan kenyataan ketidakmampuan itu ya, kenyataan ketidakmampuan. Jadi antara bagaimana kita dorong, terutama juga di industri farmasi. Kalau tadi dikatakan memang mayoritas industri farmasi di kita ini kalau itu kebanyakan di sektor hilir gitu ya. Kita kalau ada pabrik-pabrik obat itu jarang yang sederhananya saya sering lihat jarang pabrik obat di sini itu punya pusat risetnya. Karena memang tidak membuat dari sisi hulu gitu ya. Sudah lebih ke ujung gitu ya, sudah lebih produk-produk akhir saja yang dibuat di kita. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan farmasi yang berada di Eropa misalnya, mereka punya riset karena memang mereka meriset dari bahan baku. Nah ini dorongan-dorongan seperti apa yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, terutama untuk semakin memudahkan industri nasional kita di bidang farmasi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, Ya, boleh izin nambahin dikit, ya silakan Pak. dikit aja. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Terhormat pimpinan dan anggota Komisi 7 DPR RI. Izin Mbak Roro bentar ya. Sini Mbak depan. Bu Dirjen dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sedikit bahwa isu hilirisasi itu ketujuannya kan industri, Bu ya. Jadi saya titip pertanyaan aja. Apa sih yang dari mulai dicanangkan hilirisasi, apakah nikel, timah dan sebagainya, apa timah solder atau apa aja itu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, kalau bisa kita tidak satu keranjang gitu. Industri ini kan banyak ya. Kementerian Perindustrian kan memberikan fasilitasi juga kepada teman-teman Komisi 7 untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Mungkin teman-teman juga mengadakan di dapil masing-masing ya. Iya Bu ya, ada balai-balai di Kelatukan, ada makanan. Itu tindak lanjutnya apa ya gitu. Karena saya lihat beredar tuh terutama misalnya saya lihat yang dekat-dekat aja. Dapil saya di Medan dan sekitarnya, atau di Riau, atau di Kepri, itu banyak sekali beredar makanan-makanan produk Malaysia, Bu. Dan produk Singapura. Mungkin Ibu lihat, saya termasuk suka juga tuh, ada croissant yang pakai itu, Bu. Ada strawberry, ada yang pandan gitu. Nah, kalau yang kita latih-latih tadi nah, barang tuh kenapa bisa masuk banyak gitu jumlahnya? Kenapa nggak kita lanjutkan, dibimbing, kan tugas membimbing teknis juga Kementerian Perindustrian, Bu ya. Dari topoksinya yang saya baca itu. Nah, misalnya itu. Dan yang kalau saya lihat juga kreativitas tadi, inovasi ya. Bu, mungkin Ibu kenal Tokyo Banana ya. Jadi Tokyo Banana, setiap orang Indonesia pergi ke Jepang, itu pulang bawa Tokyo Banana. Padahal di Tokyo tuh nggak ada pohon pisang, Bu.
itu kue bolu. Nah, kita yang berjibun gini pohon pisang tapi nah, itu seputar-seputar itu aja saya. Mochinya bahannya sama saya pikir, terigu, singkong dan sebagainya. Dan juga terakhir itu yang kesehatan apa farmasi tadi dari Malaysia juga berjubel itu Bu, obat-obat herbal Bu. Jadi sejarahnya dulu orang-orang apa mbok-mbok jamu kita yang nanam-nanam di Jawa Tengah, Jawa Timur itu diboyong oleh Malaysia, disuruh bertanam, digaji dan seterusnya. Sekarang mereka jual. Kalau kita jamu masih 5.000 Bu, herbal itu 900.000 Bu, 20 butir gitu. Ya, itu tambahannya. Makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Sartono, Ibu Dia, Pak Hendrik. Setelah itu baru Bu Roro. Silakan. Siap.